Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin sekalian yang sedang mendengarkan presentasi dari kelompok 3 ini. Eh, Kami akan membawakan materi tentang mengelola risiko politik, hubungan pemerintah, dan aliansi dari mata kuliah Manajemen Internasional. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama itu adalah Biova Alfansa, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Mita Nusa Fitri, dan yang ketiga ada Muhammad Nabil. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Mita Nusa Fitri. Analisis risiko politik oleh perusahaan multinasional. MNC Analysis of Political Risk adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan multinasional atau MNC untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berasal dari kondisi politik suatu negara yang dapat memengaruhi kegiatan bisnis, investasi, dan keuntungan perusahaan. Risiko tersebut dapat berupa perubahan kebijakan pemerintah, peraturan investasi, pajak, konflik politik, maupun ketidakstabilan sosial. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui potensi ancaman yang dapat memengaruhi bisnis. Kedua, mengurangi risiko kerugian akibat perubahan politik. Ketiga, membantu pengambilan keputusan investasi dan ekspansi internasional. Keempat, menyusun strategi untuk menghadapi ketidakpastian politik. Selanjutnya ada metode analisis. Yang pertama, mengumpulkan informasi dari media, laporan pemerintah, dan lembaga internasional. Kedua, menilai tingkat risiko berdasarkan kondisi politik negara. Ketiga, membandingkan risiko antar negara sebelum melakukan investasi. Selanjutnya ada studi kasus analisis risiko politik PT Freeport Indonesia. Konteks dan munculnya risiko. Selama puluhan tahun, Freeport McMoran, MNC asal Amerika Serikat, menambang di Papua dengan kepastian dari sistem kontrak karya. Namun, risiko politik besar muncul saat pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Minerba baru. Perusahaan diwajibkan membangun smelter domestik, dilarang mengekspos mineral mentah, dan dituntut melakukan divestasi atau pelepasan 51% saham ke pihak Indonesia. Proses hasil analisis menunjukkan dilema yang sangat berisiko jika mereka menolak kebijakan pemerintah dan menolak turun status izin usaha pertambangan khusus. Izin ekspor mereka akan dicabut dan seluruh operasional bisnis bernilai miliaran dolar tersebut akan lumpuh total. Strategi dan keputusan akhir, mereka akhirnya memilih strategi adaptasi dengan menyetujui divestasi 51% saham yang dibeli oleh BUMN Mine ID dan berkomitmen membangun smelter di Gresik. Kompromi strategi ini berhasil meredam ketidakpastian politik dan mengamankan izin operasional investasi mereka dalam jangka panjang hingga tahun 2041. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nabil. Mengelola hubungan pemerintah dalam risiko politik. Managing Government Relations in Politics Risks adalah upaya untuk membangun, memelihara, dan mengelola hubungan baik dengan pemerintahan guna mengurangi risiko politik yang dapat memengaruhi kegiatan bisnis tersebut. Risiko politik merupakan ketidakpastian yang timbul akibat kebijakan, peraturan, kondisi politik, atau perubahan pemerintahan yang dapat berdampak pada operasional dan keuntungan perusahaan. Next. Tujuan Managing Government Relation yang pertama, mengurangi dampak negatif dari perubahan kebijakan pemerintah. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga, membangun komunikasi yang efektif dengan pihak pemerintah.
Keempat, mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Yang kelima, meningkatkan reputasi dan kepercayaan perusahaan. Next. Bentuk risiko politik. Yang pertama ada perubahan regulasi, contohnya kenaikan pajak, perubahan aturan investasi, pembatasan impor dan ekspor. Yang kedua ada pergantian pemerintah, yaitu pergantian presiden atau menteri yang membawa kebijakan baru. Ketiga ada instabilitas politik, contohnya demonstrasi besar, konflik sosial dan politik. Keempat, nasionalisasi, yaitu pemerintah mengambil alih aset atau perusahaan swasta untuk kepentingan negara. Strategi managing government relation. Yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan pemerintah, yaitu menjalin komunikasi secara rutin. Kedua, berpartisipasi dalam forum pemerintah dan bisnis. Ketiga, menjalankan bisnis secara transparan. Kedua, monitoring kebijakan pemerintah. Contohnya mengikuti perkembangan regulasi terbaru. Kedua, menganalisis dampak kebijakan terhadap bisnis. Ketiga, ada kepatuhan hukum. Contohnya memastikan seluruh aktivitas perusahaan sesuai peraturan. Yang kedua, menghindari pelanggaran hukum yang dapat merugikan perusahaan. Keempat, corporate social responsibility atau CSR. Mendukung program pembangunan masyarakat. Kedua, berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial sehingga meningkatkan citra perusahaan di mata pemerintah. Kelima, ada melibatkan asosiasi bisnis. Contohnya bergabung dengan organisasi industri. Yang kedua itu menyampaikan aspirasi perusahaan melalui asosiasi yang resmi. Di sini ada studi kasus Managing Government Relation PT Freeport Indonesia. Freeport menghadapi tekanan politik tinggi akibat regulasi baru yang mewajibkan divestasi saham sebesar 51% dan peralihan status dari kontrak karya menjadi IUPK. Menghindari sengketa hukum, manajemen memilih jalur government relation melalui negosiasi intensif dan menunjukkan kepatuhan terhadap aturan negara. Contohnya ada divestasi 51% itu yaitu menggandeng BUMN atau main ID. Kedua ada kemitraan, mengubah posisi pemerintah dari sekadar regulator menjadi mitra bisnis. Dan terakhir itu ada keberlanjutan izin koperasi aman hingga tahun 2041. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Mengelola aliansi dan kemitraan, mekanisme pertahanan paling efektif terhadap risiko politik yang tinggi adalah tidak beroperasi sendirian. Melalui pembentukan aliansi strategis dan kemitraan, MNC mengubah identitasnya dari entitas asing menjadi entitas campuran yang memiliki akar lokal. Dari perspektif transaksi cost economics, aliansi adalah cara paling rasional untuk meredam ketidakpastian di lingkungan yang asing. Political risk akan berkurang seiring dengan meningkatnya aliansi lokal, sesuai dengan model konseptual seperti tersebut. Ada R total sama dengan P risk dibagi dengan A lokal. Untuk selanjutnya ada mengelola aliansi dan kemitraan. Yang pertama itu ada joint venture. Bentuk kemitraan dengan kepemilikan saham bersama, mitra lokal berfungsi sebagai perisai politik dan navigator birokrasi yang memiliki kedekatan dengan regulator untuk melindungi MNC dari sentimen nasionalisme ekstrim. Yang kedua itu ada aliansi non-ekuitas, strategi untuk menghindari risiko penyitaan aset atau expropriation. MNC memilih jalur lisensi atau waralaba tanpa penanaman modal fisik sehingga kontrak kerjasama dapat diputus dengan mudah jika terjadi krisis politik. Untuk evaluasi pemilihan mitra, yang pertama itu ada joint venture sebagai pelindung politik. Pembentukan entitas baru dengan kepemilikan saham bersama mitra lokal, mitra berfungsi sebagai tameng birokrasi dan pelindung dari nasionalisme ekstrim. Pemerintah negara tujuan akan ragu mempersulit perusahaan karena di dalamnya terdapat modal milik warga negara sendiri. Untuk evaluasi yang kedua ada aliansi non-ekuitas dan proteksi aset. Strategi untuk negara dengan risiko penyitaan aset yang sangat tinggi. MNC menghindari investasi fisik berupa pabrik atau gedung dan memilih jalur lisensi atau waralaba.
Hubungan kerjasama dapat diputus dengan mudah saat krisis tanpa risiko kehilangan aset real. Dan evaluasi yang terakhir adalah kriteria seleksi dan risiko Trojan horse. Mitigasi risiko pencurian teknologi atau skandal politik dengan menyimbangkan dua kriteria utama. Yang pertama itu ada tax related, kemampuan finansial, teknis, dan penguasaan jalur distribusi pasar lokal. Yang kedua ada partner related, rekam jejak integritas politik, kedekatan kultural, dan keselarasan visi jangka panjang. Dan untuk kesimpulannya adalah keberhasilan perusahaan multinasional di pasar internasional sangat bergantung pada kemampuan mengelola political risk. Strategi ini dimulai dengan analisis risiko yang mendalam untuk memetakan ancaman, diikuti dengan managing government relation. Terakhir, melalui aliansi dan kemitraan, MNC dapat memperkuat fondasi di pasar lokal dan mengubah statusnya dari entitas asing menjadi mitra nasional yang strategis. Sinergi ketiga elemen ini memastikan investasi jangka panjang yang stabil dan menguntungkan. Dan sekian dari kelompok 3 untuk presentasi materi ini. Terima kasih.